Perhatikan dua kalimat di papan tulis. Yang pertama at-thalibu nafsu fil fasli, yang kedua at-thalibatu nafsuha fil fasli. Kita sudah bahas tentang taukid. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa sebuah kata disebut dengan taukid, itu syaratnya ada dua. Yang pertama, sebelumnya harus ada kata yang berfungsi sebagai muakkad, kata yang dikuatkan. Itu syarat yang pertama. Saya ulangi, sebuah kata disebut dengan taukid, ada dua syarat. Pertama syaratnya adalah sebelum taukid itu mesti ada kata yang berfungsi sebagai muakkad, sebagai matbu' yang diikuti. Yang pertama. Syarat yang kedua adalah setelah taukid itu mesti ada domir muttasil yang relevan yang kembali kepada kata yang matbu' tadi, kata yang dikuatkan tadi atau muakkad tadi. Kalau muakkadnya mufrad, maka domir setelah taukid juga mufrad. Kalau muakkadnya mudzakkar, maka domir setelah taukid juga mudzakkar. Dan kalau muakkadnya muannas, maka domir setelah taukid juga harus muannas. Lebih tepatnya, silakan lihat ke papan tulis. At-thalibu nafsu fil fasli. At-thalibu mudzakkar. Nafsu ini adalah kata yang berfungsi sebagai taukid. Dan nafsu dianggap sebagai taukid atau bisa menjadi taukid kalau sebelumnya ada kata lain yang diikuti matbu', yakni at-thalibu. Nah, at-thalibu adalah matbu'nya yang diikuti atau muakkad. Nah, lalu berikutnya setelah nafsu harus ada domir muttasil yang kembali kepada matbu'. Karena thalibu adalah mufrad, maka domir ini pun harus mufrad. Dan karena thalibunya mudzakkar, maka domir setelah nafsu ini juga harus mudzakkar. Maka hu, at-thalibu nafsuhu. Nah, at-thalibu nafsu adalah mubtada yang terdiri dari taukid dan muakkad. Lalu mana khabarnya? Khabarnya adalah fil fasli, terdiri dari jar majrur. Itu ya. Nah, terus kalimat yang kedua lihat. At-thalibatu, ini muannas, mahasiswi. Ini ada mubtadanya. Lalu ada kata nafsuha. Nafsu ini adalah kata taukid. Dan dia menjadi taukid karena sebelumnya ada kata lain sebagai muakkad, matbu' yang diikuti. Nah, terus setelah nafsu ada domir muttasil ha muannas kan yang kembali kepada thalibatu. Karena itu maka nafsuha ini memenuhi syarat menjadi taukid karena sebelumnya ada muakkad dan sesudahnya ada domir yang kembali kepada muakkadnya. At-thalibatu nafsuha sebagai mubtada yang terdiri dari taukid dan muakkad, lalu khabarnya adalah fil fasli, terdiri dari jar dan majrur. Tadi kita sampaikan bahwa taukid itu disebut dengan taukid ada dua syarat, yakni sebelumnya harus ada muakkad, lalu setelah taukid harus ada domir muttasil ya. Lalu pertanyaan, kenapa taukid itu disebut dengan taukid? Syaratnya sebelumnya harus ada kata lain yang disebut dengan muakkad atau matbu'. Karena kalau sebelumnya tidak ada kata lain yang disebut dengan muakkad sebagai matbu'nya, maka nanti nafsuhu dengan nafsuha ini bukan lagi sebagai taukid, tapi sebagai mubtada. Coba lihat misalkan at-thalibu ditutup, maka menjadi nafsu fil fasli. Maka nafsu adalah isim yang berada di awal kalimat. Dan kalau ada isim di awal kalimat berarti kedudukannya sebagai mubtada. Nafsu fil fasli, nafsu mubtada, fil fasli khabar, terbuat dari jar majrur. Begitupun yang bawahnya, at-thalibatu ditutup. Maka nafsuha fil fasli, maka nafsuha menjadi mubtadanya, fil fasli sebagai khabarnya. Gitu ya. Maka syarat sebuah kata menjadi taukid adalah pertama sebelumnya harus ada kata lain yang berfungsi sebagai muakkad atau sebagai matbu' dari taukid tersebut. Itu ya. Itu. Terus berikutnya yang ingin saya sampaikan. Di sini kan contoh taukidnya adalah nafsu. Kata taukidnya adalah nafsu.
Nah, ketahuilah untuk mufrad kata yang bermakna tunggal itu taukidnya itu tidak hanya kata nafsu, tapi juga bisa menggunakan kata ainun. Baik, yang kita tahu ainun artinya mata. Tetapi ketahuilah ainun juga bisa berfungsi sebagai taukid. Dan ketika ainun berfungsi sebagai taukid, maka maknanya bukan lagi mata, tapi sama dengan nafsu. Artinya sendiri. Contoh misalnya gini, at-thalibu ganti nafsunya dengan ainun. At-thalibu ainuhu fil fasli. Artinya adalah mahasiswa itu sendiri ada di dalam kelas. Gitu. Yang bawah, at-thalibatu ainuha fil fasli. Mahasiswi itu sendiri ada di dalam kelas. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, untuk taukid bagi mufrad bisa menggunakan nafsu, bisa menggunakan ainun atau nafsun. Terus dhamir setelah taukid itu harus disesuaikan dengan muakkadnya. Kalau mudzakkar, dhamirnya mudzakkar. Kalau muannas, dhamirnya muannas. Demikian. Bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Ini sebuah program untuk pembelajaran dan penguasaan bahasa Arab secara sistematis, bertarget, dan mudah. Materinya dari dasar hingga pintar, materi awal hingga lanjutan, terstruktur, terbimbing, dan silabis.